disampaikan. Masya Allah, luar biasa materinya. Sebelumnya kami memohon doa kepada seluruh jamaah untuk kesembuhan tim COVID di Rumah Sakit M. Jamil Padang ya, karena memang di tim Paru sendiri hampir sepertiga sekarang sedang terinfeksi COVID dan beberapa sedang dirawat, Ustaz. Allah Ya, memang hampir sudah sepertiga dari tim kami sudah terinfeksi sekarang. Nah, pertanyaan pertama, Ustaz. Kajian Ustaz sangat menarik. Saya mau bertanya bagaimana keluar dari lingkaran dunia yang sifatnya duniawi. Contohnya, pekerjaan saya seorang dokter. Karena pekerjaan saya otomatis ibadah saya sedikit banyaknya terganggu. Misalnya jam sholat saya tidak tepat waktu, saya tidak terbangun malam dan tidak bisa ibadah malam karena capek. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti sekarang. Pasien yang banyak, beban kerja berlebih. Saya tidak bisa men-stop pasien ketika jam sholat datang. Tidak bisa ikut kajian karena pasien gawat. Beda dengan cerita Pak Ustadz tadi. Itu yang saya alami sehari-hari. Untuk praktek, kasihan pasiennya. Mohon solusinya dari Ustadz. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Yang pertama, bagi yang bekerja memberikan manfaat kepada orang lain, niatkan cari pahala, bukan cari harta. Kan semua kembali kepada ambisi. Kalau ambisi kita praktek memperkaya diri kita akan miskin. Kita nggak akan punya waktu untuk beribadah yang baik. Kita akan capek, kita akan kelelahan. Besok seperti itu, rutinitas yang nggak ada habisnya. Tapi kalau niat kita adalah akhirat, Allah akan berkahi. Bicara nggak punya waktu untuk sholat tepat waktu umpamanya, pasien tuh ikut dokter. Kecuali ada kondisi darurat. Beda lagi. Kondisi COVID, oke, mungkin sekarang lagi darurat, Ustaz. Tapi kadang-kala sebelum COVID pun kita seperti itu. Kita praktek sana, kita praktek sini. Apa tujuannya? Membantu orang lain, benar? Allah akan berkahi waktu kita. Tapi kalau tujuannya adalah fulus, habis waktu kita. Terasa nggak berkah. Makanya ada yang bertanya kepada majelis fatwa. Dia heran kalau membaca sejarah Nabi SAW. Membaca sejarah para sahabat Nabi. Mereka itu tidurnya dikit ya. Tidur mereka dikit. Sholat malam mereka. Qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka puasa sunnah. Tapi kok mereka sehat, Pak Ustaz? Mereka bisa hatam Quran sehari sekali hatam. Ada yang sehari semalam 2 kali hatam. Ya Allah. Kita baca Quran sebulan gak hatam-hatam. 2 bulan gak hatam-hatam. Ramadan pun kita hatam dengan paksaan. Apa masalahnya? Masalahnya di hati kita. Kita perlu Allah memberkahi waktu kita. Kita perlu Allah memberkahi harta yang kita miliki. Tubuh yang diberikan kepada kita. Salah satu caranya tadi, dengan meniatkan kerjaan kita lillahi ta'ala. Orang tuh biasanya ya, kalau kerja lillahi ta'ala berat. Maksudnya dia, ya Allah, kayak orang yang gak digaji ya. Orang kalau kerja gotong royong sama tukang yang dibayar, biasanya berbeda. Semangatnya tuh berbeda. Tapi disitulah kita akan mendapatkan berkah. Maka nasihat ana buat setiap dokter yang sibuk berkhidmat kepada manusia, niatkan mencari akhirat. Bukan memperkaya diri. Hal itu akan berdampak kepada resep yang dia berikan. Karena ada dokter yang menjual pasiennya ke farmasi. Jadi memang sudah ada akad antara farmasi sama dokter. Obatnya gini. Yang adalah benar dokter fulus keuntungan. Bukan akhirat. Makanya nggak berkah waktunya. Tapi kalau akhirat, insya Allah diberkahin. Insya Allah banyak didoakan orang. Sehingga yang tadi dikatakan nggak bisa sholat malam. Insya Allah bisa sholat malam. Karena dia mencari akhirat. Kalau bicara kurang istirahat, Allah kasih kekuatan kepada kita insya Allah.
Kalau orang tujuannya membantu orang lain lillahi ta'ala, biasanya dia jadi kuat ya mah. Ketika melakukan penanganan, padahal dia ngantuk, tapi kuat. Nanti setelah itu dia teler, dia capek gitu seperti itu. Mungkin seperti itu. Dan tadi doa memohon kepada Allah perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari jiwa yang tidak ada puasnya, dari doa yang tidak dikabulkan, dan dari hati yang tidak tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam bissawab.